bagiyal khair, wahai orang yang menghendaki kebaikan, halumma halumma. Kasih 60 bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan manau pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada sore hari ini berkunjung di kediaman Guru Haji Hamidan. Kita sapa saja, masyaallah. Apa kabar pian Guru? Alhamdulillah, masih hawal afiyah. Kayak kabar pian juga? Alhamdulillah, berlama-lama aja Guru. Sidin ini sekaligus pengasuh pondok pesantren Rodatul Muhibbin di Bati-Bati. Desa apa tuh? Gunung Raja Guru? Kalau putra itu di Gunung Raja. Nah, kalau putrinya nggih dua alhamdulillah. Kalau putrinya kami di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati. Kalau putranya di Desa Gunung Raja Kecamatan Tambangulang. Berhubung kita berada di bulan puasa, apa-apa kesiapan kita atau amaliyah kita di bulan puasa, langsung aja kita sampaikan kepada narasumber kita. Silahkan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ila yaumiddin. Masalah pertanyaan apa amalan kita di bulan Ramadan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami di keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Adapun amalan-amalan di bulan Ramadan, yaitu kita banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena Rajab syahrut taubah. Bulan Rajab adalah bulan kita memperbanyak bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu syahrul mahabbah, bulan kecintaan, bulan kita memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ada dua bulan sebenarnya yang kita disuruhkan memperbanyak sholawat, yaitu bulan Rabiul Awal dan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini ayat yang biasanya kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ayat tentang sholawat, turunnya di bulan Sya'ban, maka berarti bulan Sya'ban ini bulan memperbanyak sholawat. Nah, kemudian setelahnya bulan Ramadan syahrul qurbah, bulan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mana di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, justru itu sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i itu di bulan Ramadan sidin menghatamkan 60 kali hatam Quran. Luar biasa. Tapi kita kadakawa 60 jelas kadakawa. Itu adalah karamah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Cuma cukuplah 60 kita buangin nolnya. Jadi 6 barang. Jangan dibuangi 6-nya, 0 berarti. Nah, jadi walhasil Quran ini penting. Bahkan ujar Ibrahim Al-Maqdisi kepada murid sidin Abbas bin Abdud Daim, ujar sidin, sekedar ikam membaca Quran, maka sekedar itu juga masalah ikam diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi pada akhir zaman ini, di mana-mana banyak orang yang kesulitan masalah keuangan, kesulitan masalah gawian, justru itu kita amalkan Quran. Kita dekat dengan Al-Qur'an. Sekedar kita membaca Quran, sekedar banyaknya kita membaca Quran, sekedar itu juga permasalahan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, ujar sidin, ata'ajjabu minal insan yaqulu bi dhaikun bi hammun wa indahul Quran. Aku heran jisidin lawan ada manusia yang berucap aku kesempitan, bahasa kitanya aku kada berduit, aku dalam keadaan kesusahan, wa indahul Quran, di sisinya ada Al-Qur'an. Artinya tapi ulun kada bisa juga kesulitan duit ke. Alhamdulillah. Kesulitan daging bisa. Ujar. Nggih. Nah, jadi walhasil ini nih obat nang luar biasa, Al-Qur'an lah obat nang luar biasa. Bahkan ujar Ibrahim Al-Khawas, obat hati itu ada 5. Nah, di antaranya kan bilanya hati kita senang, bila hati sakit dulu. Nah, timbul karena anggota johir kita jadi sakit. Nah,
Tetapi ketika hati kita senang, ketika hati kita sehat, maka anggota yang lain pun jadi sehat juga. Jadi penting kesehatan hati ini penting, obat hati ini penting. Di antaranya adalah kita membaca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Pokoknya Al-Qur'an itu apa niat kita? Apa niat kita membaca? Pian sudah kawin kah? Sudah banyak. Alhamdulillah ya Allah, sudah banyak lah pian lah. Amun ulang ada beranakan bini udah. Bujur juga, kita takoni orang lucu. Bujur juga. Amun ulang beranakan bingung kan orang gue. Iya bujur. Ini bujur. Bujur. Nah, jadi apa hajat kita? Apa hajat pian yang rasa pian belum tercapai lagi? Apa hajat pian rasanya? Nah, apalagi lah. Hajat nang balem kabul lah, asa takabul aja Bang. Alhamdulillah. Kada ada nang kada kabulnya Bang. Sulak haji sudah? Nah, balem Bang gue. Nah, jadi kayak itu aja kita sebelum baca Quran, ujar guru ulun, kita niatakan yuk Al-Fatihah, kita hadiahi arwah guru sekumpul misalnya. Nah, kemudian kita niatakan ya Allah dengan berkat Al-Quran, dengan berkat guru sekumpul, maka mudahkan ulun berumrah, mudahkan ulun berhaji. Kenapa? Karena Al-Quran itu apa niat kita membaca? Seberatan ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi walhasil Quran kita pegang sebagaimana apa ngarannya ujar Imam Al-Qurtubi, orang nang rancak baca Quran akalnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya orang tuh kada bakalan mangalilu, kada tapi peingatan padahal sudah diberi makani, sakalinya aku belum makan padahal di sini buku nasi ya Allah. Nah, itu ngarannya mangalilu. Ulun ada berdapat lawan orang yang sudah umur sidin, ini masih hidup lagi sekitar waktu ulun berdapat 110 atau 115 tahun. Cuma sidin masih sehat, masih segar lagi. Waktu itu sidin menunggui buyut sidin di rumah sakit. Jadi buyut sidin nanggaring, sidinnya menunggui. Nah itu. Jadi julun apa amalan pian? Di antara amalan sidin, sidin aku ketujuh puasa Senin. Nomor 2 pulang bilanya ada duit, ini puasa Kamis Senin, puasa Senin awal Kamis. Kemudian bila ada duit di sini aku beriakan lawan kenanakan 2 sudah. Dan nomor 3 sini aku kada pernah tertinggal membaca Al-Quran. Nah ini yang penting poin kita di situ. Jadi umur sini sudah 115 atau 120 tahun, kadang lagi lu persisnya pokoknya di atas 100 lah. Anjing. Nah itu tuh masih hidup sidin. Nah itu. Nah barangkali itulah jawaban ulun. Artinya tempulo di bulan Ramadan kita perbanyak baca Quran, karena di bulan Ramadan ini bulan turun Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu. Nah itu jawaban ulun. Jadi Jasidin tadi, alhamdulillah kita di dalam puasa ini memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi guru tak, amun selain Al-Quran adakah? Ya. Kalau pang kayaknya kita nih guru lah, kita orang awam aja kada tapi mama. Biasanya puasa pertama, kedua, ketiga tuh baca mana guru? Ujar. Nah, nang terakhir atau di tengah. Pengalaman. Ya barangkali lah. Bukan Al-Quran aja Bang sebenarnya. Artinya amalan-amalan ibadah nang lain pun harus kita tinggalkan, harus kita laksanakan. Karena ketika masuk bulan Ramadan itu ada satu hadis, nanda munadin, menyeru oleh orang nang menyeru, ya bagial khair, wahai orang nang menghendaki kebaikan, halumma lah kasih tampul bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ujar guru ulun bulan manau pahala. Pian tahu manau lah. Istilah iwak tuh apa ya, banyak iwaknya. Nah jadi harus kita tangkap seberataan. Enggih. Manau bahasanya gula. Manau bahasa ulun. Nah itu tahu bahasa pian apa lah. Nah itu tuh manau bahasa ulun. Nah jadi ya bagial khair, wahai orang yang menghendaki kebaikan, halumma lah kasih tampul bulan Ramadan. Kenapa? Karena amal ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti amal ibadah wajib. Nah amal ibadah wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan itu seperti 70 amal ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Contoh kita sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib di bulan Ramadan sama dengan sembahyang maghrib 70 kali di bulan Ramadan. Nah itu, tapi jangan juga ketika kita sembahyang maghrib di bulan Ramadan lalu 2 bulan kada sembahyang maghrib, ya Allah, jangan juga setelah bulan Ramadan gitu. Nah itu pahalanya aja maksudnya kayak itu. Nah sambungannya, waya bagiasyar, wahai orang yang menghendaki kejahatan, orang yang hendak bermaksiat, aksir, berhenti olehmu. Yuk cukup sudah. Sebagaimana ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan, maka bermaksiat pun dilipat gandakan juga dosanya di bulan Ramadan. Intinya amal ibadah apapun kita perbanyak, cuma terutama adalah Al-Quran. Masalah sodakohnya yuk kita tingkatkan di bulan Ramadan.
kemudian pulang hatta sholawatnya pun kita tingkatkan juga di bulan Ramadan. Nah apalagi ini sekaligus lah guru lah. Nah artinya kami dari Pondok Pesantren Rodatul Muhibbin itu kami ada membangun musola. Nah itu sekitar 17 kali 17, itu dianggarkan sekitar 1,5 miliar. Itu 1,5 miliar itu sedikit aja duit duit kan dihitungan. Jadi 1,5 miliar tuh mudah, insya Allah mudah asal kita bersama-sama. Nah ini kesempatan 10 bulan Ramadan kita mengeluarkan harta kita berimpak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anfik ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan isi kantong, maka nang dari Allah datang kepada kita. Ujar guru ulun Guru An-Nur Hidayatullah, mudahan sidin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jar guru ulun waktu itu waktu masih di Darussalam dan ulun memondok para rumah sidin. Jadi sidin istanzilu ar-rizqa bis-shadaqah. Tuntut turun rizki itu dengan sedekah. Juluk rizki itu dengan sedekah. Jadi jejuluk rizki itu dengan sedekah. Rizki nang di langit kita juluk dengan sedekah. Nah itu. Bahkan ujar guru ulun lagi, seharusnya semakin sempit kehidupan kita semakin kita banyak bersedekah. Kenapa? Karena ketika kita bersedekah, kita sama hukumnya menolongi orang. Wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah menolongi hamba selama hamba itu menolongi saudaranya. Ketika ulun menolongi pian, maka ulun akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pian menolongi ulun, pian akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah lebih besar daripada pertolongan kita kepada saudara kita. Nah, jadi justru itu nih, bulan Ramadan momentum kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berimpak harta untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nah, itu barangkali. Jadi pemirsa tadilah Yasidin tadi amaliyah di bulan Ramadan, tadi kita Al-Quran juga banyak yang membaca guru lah, bersedekah juga guru lah, ibaratnya ya kada kawa sedikit banyak barang. Banyak barang nggih. Barang aja sepanggal kurma kayak jadi hadis guru ada guru. Nah, ada kisahnya. Ustaz ada kisahnya itu. Nggih. Jadi kisahnya itu di dalam kitab Dalailut Tauhid diceritakan Siti Aisyah itu nukar budak. Lalu ujar Jibril, wahai Muhammad, di rumah Ikam ada budak itu ahlun nar, cagar penghuni neraka, keluarkan ini daripada rumah Ikam. Akhirnya dikeluarkan oleh Rasulullah karena Jibril yang menyuruh. Nah kemudian ujar Siti Aisyah, nah kurma sebiji lah, gasan Ikam sanggup, barangnya gasan makan kah? Lalu sekalinya budak tadi makan separuh, umbah itu separuhnya diberiakan kepada orang yang meminta-minta, biasanya kayak itu. Langsung Jibril turun kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ambili pulang, ambili. Orang nang Ikam usir tadi, bahasanya Ikam, orang nang Ikam keluarkan dari rumah Ikam tadi, ambili pulang. Kenapa? Karena min ahlil jannah, artinya daripada penghuni surga. Hanya sekadar kita memberikan orang separuh kurma. Kakak ibarat tuh ini guru sebiji kopi kola. Nah bisa. Sebiji gulaan lah. Terbujur. Enggih. Apakan lagi ya kalau nang jut-jutan. Nah, begini ya itu tak. Tambahi lagi guru. Tambahi lagi itu terbujur. Masya Allah. Lawan pulang guru di bulan puasa nih kita berdoa banyak bagus saja guru lah. Adakah cara-cara kita berdoa lawan Tuhan nih? Iya. Nah jadi masalah adab berdoa itu jelas bang lah. Kita sampai ke surga itu dengan ibadat, tapi kita sampai ke hadirat Allah dengan adab. Jadi harus ada adab-adabnya, harus ada, apalagi kita orang Islam. Nah jadi berdoa di antara adabnya itu nomor 1 menghadap kiblat. Nah, nomor 1 menghadap kiblat. Cuma terkadang ada kita itu nang kada menghadap kiblat. Contoh waktu kita sembahyang berjamaah kah, nah kita menghadapi jamaah. Waktu kita jadi khotib kan ada doa ya lah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kan kayak ada kalau biasanya khotib kan biasanya bila nyenang kayak itu bangunan jamaah tuh biasanya ya lah. Jangan sampai berpaling kan kayak itu. Jadi ada masa-masanya kita tuh nang kada menghadap kiblat. Contoh ada guru di hadapan. Nah, kita menghadapi guru kan kayak itu. Apakan lagi jur ulama kiblatud doa as-sama, kiblat langit itu ya kiblatnya doa itu ya langit. Jadi kita nih tangan kita ke atas langit. Nah, maksudnya kayak itu isyarat ke langit. Itu nomor 1. Di antaranya nomor 2 adab berdoa itu kita mengangkat kedua tangan. Berapa banyak di antara orang berdoa nah ada nang kayak ini. Mahawae. Potongan Allah Taala itu kada mampu itu nah ya kalah.
Ada terkadang nah sebelah tangan, ada yang sambil bergaru, nah ya Allah, ada yang sambil mencabut bulu hidung. Jadi berdoa bujur-bujur kita. Jadi ada caranya 3 kalau kada salah. Kayak ini, kemudian naik kakan, lawan naik kakan ke atas lagi, ke sekali. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa sampai kelihatan katanya putihnya ketiak sidin. Itu Nabi waktu di Arafah. Kenapa jadi sampai kelihatan putih ketiak sidin? Karena Nabi itu sedang pakai ihram. Ngarang pakai ihram kan kelihatan nggak lah, nah gitu. Dan gitu juga kita ketika doa itu mendesak benar ya Allah. Istilahnya orang tuh bilang merasa hendak kawin benar sudah ya Allah, nah ya Allah kawin ya Allah, ya Allah kawin ya Allah tahun ini juga ya Allah, nah model kayak itu ya Allah. Ketika mendesak tuh kayak itu. Nah jadi harus kita 2 belah. Kenapa? Karena kisahnya Nabi kayak itu. Allah Ta'ala itu malu supan bilanya kita sudah mengangkat 2 tangan, ternyata Allah Ta'ala kada mengabulkan, Allah Ta'ala supan. Nah itu bahkan mun kita minta mie, nah waktu kita kan terkadang minta mie lawan kawan nang kayak ini. Minta mie nang kayak ini, nah lawan minta mie nang kayak ini jelas tak banyak minta mie nang kayak ini ya Allah. Nah mau minta mie kayak ini kan sedikit, nah itu tak sedikit nah itu. Nah justru itu kita harus mengangkat kedua tangan kita. Coba lihat pian lah, pian pernah lah di Kalampayan tuh ada gambar Guru Zainal Ilmi. Nggih, nang di belakang Kalampayan. Jadi doa sidin tuh nang kayak ini nah. Artinya menunjukkan nggih dasar bujur, menunjukkan sidin tuh dasar meminta bujur lawan Allah Subhanahu wa taala, kada nak asal-asal meminta. Nah itu nomor 2. Nomor 3 pulang kita harus khusyuk, harus khudu', artinya perlahan ya Allah. Nya kayak kita minta juga misalnya lah kita lawan istrinya laki, lawan bini lawan laki. Jenang bini abahnya minta duit pengulun, ulun hendak ke pasar, abahnya kada duit kan bagus. Ada ini abahnya minta duit pang. Wah ya Allah. Lain kada istilahnya tuh kada ikhlas memberi bahasanya nang itu tah. Alhamdulillah pemirsa channel Nabila Pro Official di mana saja berada. Jadi kita selalu mendapat 3 poin di dalam adab berdoa. Pertama, menghadap kiblat. Kedua, dengan khusyuk gurulah. Yang ketiga, mengangkat 2 tangan. Mudah-mudahan Mersidin jawab tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari nyatanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.